Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum ila ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tasabiqa min fahuwa minhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dari ulama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang insya Allah kita semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dihidupkan kembali dari mati kecil. Kita masih diberi kesehatan dan masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan panjang umur ini kita bisa memperbaiki bekal kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran junjungan alam ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga beliau maupun kepada seluruh sahabat Nabi, dan juga kita berselawat kepada seluruh umat Islam yang setia kepada Islam sampai hari kiamat nanti. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan membahas hanya dua golongan dalam Islam ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah nyatakan ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dua golongan ini? Dua golongan ini dalam surah At-Taubah ayat 100, yakni golongan sebahagian kecil orang-orang yang awalun masuk Islam, yakni orang muhajirin, orang Makkah. Kemudian golongan yang kedua adalah orang Ansor. Siapa orang Ansor? Orang-orang yang mula-mula masuk Islam sebagian kecil, yakni orang Madinah. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluangnya wallazina tabauhum bi ihsan. Siapa saja orang yang mau mengikuti kedua golongan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan nyatakan Allah ridho kepada diri kita, dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menyebabkan dua golongan ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kata ulama, dua golongan ini yang menyebabkan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka telah mengorbankan seluruh harta mereka, waktu mereka, dan mereka telah bersusah payah memikirkan ini agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi yang menyebabkan dua golongan ini, mereka telah berkorban harta, diri, masa mereka untuk agama. Kita lihat hadirin sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia adalah orang kaya, banyak toko-tokonya. Tetapi sahabat Abu Bakar ketika dia masuk Islam, maka dia yakin hartanya, dirinya ini itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dijual kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hartanya habis. Satu ketika hadirin Jibril alaihissalam dia turun ke bumi membawa pasukan 70.000 malaikat. Dan malaikat ini seluruhnya mereka berpakaian baju tambalan. Tambalannya 17 tambalan. Kemudian malaikat ini menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berpesan, kirim salam kepada sahabatmu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana enggak hebat? Yang kirim salam Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menyebabkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini dia dapat kirim salam daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini seluruh harta yang dimiliki telah dijual kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita hari ini jual harta kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan beli dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi kalau hari ini kita memahami seperti kepahaman yang dimiliki oleh sahabat, maka insya Allah kita pun akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta kita, diri kita, waktu kita ini kalau kita jual kepada Allah, Allah akan beri dengan surga. Kemudian yang kedua hadirin, yang kedua, seluruh sahabat mereka memiliki sifat mereka ini berkasih sayang antara sesama mereka. Ada satu kisah satu kepala kambing, kemudian ketika mau dimasak, sahabat ini Pak dikirim tetangganya. Kata istrinya, "Bang, mungkin tetangga kita ini dia membutuhkan." Maka sahabat ini kepala kambing ini dikasih. Singkat cerita sampai 7 rumah. Setelah 7 rumah, balik lagi ke rumah yang pertama tadi. Ini sahabat. Kalau kita hari ini bagaimana harta orang jadi harta kita. Bagaimana punya kita bertambah banyak. Kalau sahabat rela, mereka ini kepala kambing tadi dibagi-bagikan. Begitu sahabat. Nah, hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ini yang belum ada pada diri kita hari ini. Sifat kasih sayang. Kalau dalam bahasa itu ikram namanya, ikramul muslimin, kasih sayang. Nah, kita kan ngajinya sebentar, jam 6 sampai jam 15. 6 lewat 15. Jadi ini pun tidak akan selesai dituntaskan Pak ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi Muhammad SAW ini yang menyebabkan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sahabat ini kalau dia menyampaikan agama, dia dakwah, itu niat pertama mereka adalah untuk diri mereka.
Nah, kalau kita hari ini, kalau kita dakwah, kita niat untuk orang lain, kata Nabi seperti lilin. Lilin menerangi orang memang bermanfaat, tetapi lilin hancur dia. Maka dalam Islam ini jarang sekali kita niat memperbaiki diri kita. Kalau seandainya kita menyampaikan agama seperti kita berada di luar kaca, yang di dalam kaca siapa? Yang di dalam kaca siapa? Diri kita. Ya. Maka kata ulama, sahabat ini kalau menyampaikan agama, niat pertama adalah untuk diri mereka. Ini yang paling berat ini. Karena ketika Rasulullah SAW dengan Jibril, waktu beliau Isra dan Mi'raj, Nabi SAW melihat ada sekelompok orang-orang yang mulut mereka ini digunting, lidahnya menjulur, digunting lagi, lidahnya menjulur, digunting lagi. Sehingga Nabi SAW tanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, apa dosa mereka ini? Kata Jibril, dosanya ini mubalik umatmu. Mubalik umatmu. Kenapa? Karena mubalik umatmu nanti mereka menyampaikan agama sementara mereka tidak ada niat mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Sementara dalam Islam ini belajar agama ini wajib, mengamalkan wajib, kemudian menyampaikan agama wajib. Bagaimana kalau seandainya cuma dua? Kita belajar, kemudian kita menyampaikan, enggak diamalkan. Karena dalam kitab Radis-Salihin itu diceritakan antara penduduk surga dengan neraka. Kemudian di neraka ini ada kiai. Santri-santrinya ini datang kepada Pak Kiai. Karena orang di dalam surga ini Pak bisa datang ke neraka, tidak panas dia. Dia tanya sama Pak Kiainya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai masuk neraka? Sedangkan kami santri ini kok masuk surga? Kata Pak Kiainya, saya tidak mengamalkan apa yang saya ajarkan. Ini berat ini. Kalau memberikan contoh, Nabi dan sahabat menceritakan contoh mudah, tetapi yang berat di dalam Islam ini menjadikan diri kita menjadi contoh. Ini berat, menjadikan diri kita menjadi contoh. Itulah sahabat. Jadi kita hari ini dalam segala aspek kehidupan, pertama kali yang kita betulkan adalah niat. Ini niat. Siapa bilang sedekah enggak bagus, sholat enggak bagus, puasa enggak bagus? Siapa yang bilang enggak bagus? Pasti mengatakan bagus. Tetapi Nabi SAW ingatkan, man sholat yuroi faqad asyraf. Siapa kata Nabi yang sholat, tetapi sholatnya supaya dikatakan orang dia orang yang soleh. Atau kalau menantu, kalau dia main di rumah mertuanya taat, nggak enak sama mertua kalau nggak sholat. Maka kata Nabi, faqad asyraf, maka sungguh dia telah syirik. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa man tasaddaqa yuri faqad asyraf. Kata Nabi, siapa yang bersedekah tetapi niatnya bukan menjadi tabungan nanti di akhirat, niatnya ada keinginan yang lain. Misalnya, kalau kita mencalon jadi bupati misalnya, ini kemudian kita serangan pajak, duit dikasih kepada orang supaya orang memilih diri kita. Maka kata Nabi, itu telah syirik, kata Nabi. Sementara mohon maaf, syirik ini Pak, dosa yang sulit diampuni atau tidak diampuni. Dan ini akan terjadi. Pemilihan bupati
jadi anggota dewan misalnya, menjadi gubernur misalnya, menjadi presiden ini Pak, Masya Allah neraka Pak dibeli. Neraka dibeli. Yang ngomong siapa Pak? Nabi. Wa man sawa yuri faqad asra. Kata Nabi, siapa yang berpuasa tapi puasanya supaya dia hebat, maka kata Nabi, faqad asra, sungguh dia telah syirik. Ya, itu kebaikan. Kalau salah niat, maka niatnya ini Pak tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan dalam hadis yang sahih, ada 3 orang, 3 macam manusia nanti di padang mahsyar. Mereka ini yang pertama, orang yang syahid di jalan Allah. Yang kedua, orang yang bersedekah, tidak ada lorong dan gang, tidak ada masjid yang tidak dibantu oleh dirinya. Yang ketiga adalah ulama atau qori atau mubalik atau kiai. Ini nanti di padang mahsyar. Kata Nabi, ketika di padang mahsyar satu orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dipanggil, "Wahai fulan, dulu aku berikan umur kepadamu, kemudian kau gunakan untuk apa?" Maka kata si syahid, "Ya Allah, saya gunakan umur saya, kemudian saya gunakan untuk berjuang fisabilillah sehingga saya syahid di jalan Engkau ya Allah." Maka Allah bertanya, "Engkau berjuang di jalan Allah, apa niatmu?" "Niat saya untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah." Kata Allah, "Anta kadzdzab, kamu dusta. Kamu dusta. Kenapa? Karena di hatimu ada sedikit, enggak banyak, ada sedikit keinginan supaya dikatakan pahlawan di dalam Islam." Maka Nabi ajarkan setelah beramal dalam Islam ini banyak kita beristighfar kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, banyak kita membaca la haula wala quwata illa billah. Pak, kadang-kadang kita hari ini istighfarin kalau berbuat dosa. Ya Pak. Jadi sebenarnya kalau berbuat dosa baru istighfar. Sementara setelah beramal kata Nabi, coba orang habis sholat, dia diajarkan pertama kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu suruh beristighfar. Maka kenapa kita paham di sini? Mesti kita betulkan niat kita ini dari awal, di tengah, dan di akhir. Awalnya kita misalnya nolong orang ikhlas, kita sekolahkan dia, kita biayain dia, kita kasih uang jajan dia. Kemudian suatu saat dia sudah jadi pejabat. Yang nolong tadi kebetulan dia ada masalah ekonomi. Maka dia datang kepada orang yang ditolongnya tadi. Dia minta tolong. Dengan kata lain ada keperluan, mungkin uangkah. Kemudian yang ditolong tadi pun sudah lupa dia. Maka orang yang menolong ini ingat bisa habis pahala menolongnya kalau dia pulang ke rumah cerita sama orang lain, cerita sama istrinya. "Wah istriku, dulu waktu dia masih kecil kita sekolahkan. Sekarang sudah jadi pejabat. Masa kita minta tolong sama dia, dia tidak mau nolong kita." Kira-kira Pak, kalau pahala seperti ini diceritakan gimana? Habis. Makanya penting dalam Islam ini ikhlas. Apa ikhlas? Seperti orang buang kotoran, itu dia nggak ingat Pak. Masih ada 7 menit lagi, tidak apa-apa.
Tidak apa-apa, yang penting kita dapat sedikit Pak diamalkan, bagus Pak, daripada banyak nggak diamalkan. Betul ya? Nih, makanya bab ikhlas ini di dalam kitab-kitab besar, bab ikhlas itu ditaruh di atas. Pada iman penting, sholat penting, zakat penting, haji penting. Tetapi kenapa bab ikhlas ditaruh di atas? Kenapa? Karena kata Nabi, seluruh amal manusia ini itu bergantung dengan niatnya. Bergantung niat. Yang kedua ini, orang yang dermawan. Orang yang dermawan ketika nanti di padang mahsyar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan, dulu aku berikan harta kepada kamu. Harta yang banyak. Kemudian kau gunakan untuk apa? Katanya, ya Allah, saya telah membantu fakir miskin. Pembangunan masjid saya telah bantu. Jalan-jalan telah saya bantu. Panti jompo telah saya bantu. Madrasah-madrasah pondok pesantren telah saya bantu. Sehingga harta saya yang banyak tadi itu saya bantukan untuk menolong umat Islam. Allah tanya, kamu bersedekah tadi, apa niatmu? Katanya, saya untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Kata Allah, betul memang engkau menginginkan keridhaan, tapi di hatimu tak ada sedikit keinginan supaya engkau dikatakan orang yang dermawan dan kau suka dengan itu. Gara-gara kayak gitu Pak, niat sedikit saja, itu kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat, tak, ini dua orang lemparkan ke neraka jahanam. Waduh, di dunia sudah rugi harta, tapi di akhirat sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Akhirnya yang syahid masuk neraka, yang bersedekah tadi masuk neraka. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab-kitab besar, bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka bersedekah. Ada ulama yang kalau dia bersedekah, ditaruhlah itu sembako di depan pintu rumah orang. Begitu buka pintu, ibu-ibu ini pagi hari sudah dapatkan sembako, tapi tidak tahu siapa yang ngasih. Ya, itu terungkapnya setelah ulama tadi meninggal dunia, tidak ada lagi yang ngasih sembako. Oh, berarti ini ulama ini yang memberikan sembako. Kalau kita hari ini gimana Pak? Di pamflet kita Pak, kalau nggak disebutkan sumbangan kita 10 juta, nggak disebutkan, kira-kira marah nggak Pak? Nyumbang. Makanya kenapa kata Nabi, orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Apa maknanya nggak tahu? Misalnya Bapak bersedekah, tangan kiri ini anggaplah istri kita. Istri kita jangan tahu. Karena belum tentu keikhlasan istri kita sama dengan diri kita. Bisa-bisa saja dia merusak. Allah, baguslah kasihkan sama saya daripada disedekahkan. Betul? Makanya kenapa nggak boleh diceritakan? Nggak boleh diceritakan. Maka kisah tukang daging dengan tukang apa tadi? Tukang jahit tadi kan sudah pernah saya ceritakan. Tukang daging dengan tukang jahit. Tukang jahit ini dikenal orang pelit. Jahitannya banyak, ordernya banyak, setiap hari dapat duit banyak. Tetapi setiap kali ada panitia datang ke rumahnya minta sumbangan, maka dia mengatakan tidak ada. Mana kamu ini kok duit banyak kayak gini kok nggak ada? Pelit kali. Akhirnya dikenal orang pelit. Sementara tukang daging tadi dikenal orang dermawan. Kenapa dia dermawan? Karena setiap hari tukang daging tadi memberikan hadiah kepada masyarakat. Sekian kilo disedekahkan. Maka terkenal
Tukang daging jadi orang yang dermawan. Ketika tukang jahit tadi mati, nggak ada yang menyolatkan. Orang-orang nggak ada yang menyolatkan. Bayangkan, buat apa itu si bakhil, si pelit itu? Kau salah. Ini keluarganya saja yang memandikan, yang menyolatkan, menguburkan. Setelah tukang jahit ini tadi dikubur, besoknya tukang daging tadi tidak sedekah lagi. Kata orang, kenapa kau mewarisi sifat tukang jahit? Sekarang kau bakhil, kau gak mau lagi kau menghadiahkan daging. Maka tukang daging tadi dia cerita, sebenarnya yang dermawan itu bukan saya, tapi tukang jahit. Tahu enggak tukang jahit itu? Setiap hari keuntungannya kalau sore hari dia akan datang ke rumah saya. Jangan kau ceritakan kepada orang, baik kepada istrimu. Jangan kau ceritakan. Ini daging yang disedekahkan tadi ternyata duit si tukang jahit. Kapan terungkapnya? Setelah dia mati. Banyak kisah seperti ini. Maka kenapa kita di dalam Islam ini kita mesti setelah beramal takut dengan pujian. Pantas kata Nabi, kalau orang memuji lempar mukanya dengan pasir. Maknanya itu saking gak bolehnya dipuji. Kenapa? Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada 11 lagi. Masih ada 12 lagi, baru 3 ini. Tapi tidak apa-apa. Ya kan, insya Allah lain waktu kadang umur panjang. Ya kemarin saya 1 bulan di Palembang, 1 bulan payah mau balik sini payah. Ya doa terus pada. Nah, sekarang di sini mau balik lagi ke Palembang susah juga. Ini ada jadwal terus juga gitu kan. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama intinya kita kehidupan kita ini ikut dengan sahabat. Sahabat rela mengorbankan harta dan diri untuk agama. Kenapa? Karena sahabat paham harta dan dirinya adalah titipan Allah. Kalau itu titipan Allah, dijual kepada Allah akan dibeli dengan surga. Sahabat berkasih sayang, saling memuliakan, ikram dengan kata lain ikramul muslimin. Kalau hari ini orang Islam ikramul muslimin, indah Pak Islam ini. Indah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga untuk kita pagi hari ini menambah wawasan kepada diri kita sehingga setiap saat kita beramal mesti kita cek niat kita. Cek niat kita ini. Niat saya ini untuk apa? Kalau saya niat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dapatkan niat untuk manusia, maka kita kena hadis Nabi. Kata Nabi, barang siapa mengutamakan keridhaan manusia sehingga Allah enggak ridho sama dirinya. Manusia waktu itu ridho kepada dirinya, suatu saat Allah rubah hati mereka itu benci kepada dirinya. Tetapi sebaliknya, siapa yang mengutamakan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tadinya masyarakat enggak suka sama dirinya, suatu saat kata Nabi, Allah akan balikkan hati orang yang tidak suka tadi. Kenapa? Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa, kalau manusia dapat Allah, maka akan dapat segala-galanya. Tapi kalau manusia tidak dapat Allah, manusia akan kehilangan segala-galanya. Makanya kata ulama, Allah itu tempatnya di hati manusia. Kalau ibaratkan kursi ini, kalau kita hari ini ingin duduk di kursi, kalau kursinya ini masih ada binatang, kira-kira mau duduk enggak? Enggak mau. Atau kursinya ada kotoran, enggak mau. Maka kursinya mesti dibersihkan dulu, baru kita mau duduk. Sama dengan hati kita ini. Kalau di hati kita ini ada merasa diri kita besar, merasa diri kita alim, merasa diri kita baik, merasa ini ada perasaan di hati ini hebat,
Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau Pak duduk di hati kita. Maka ini penting niat kita ini kita rubah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan ibadah majelis. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.